Kirim Jumat nomor 33 suara menggunakan. Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sebelum Bapak Pendeta menhabiskan kebaktian perjamuan kudus saat ini, kita beri kesempatan untuk yang barisan bagian sini berdiri ambil jarak seperti Bapak jemaat yang ada. Kasih jarak, dia tetap dua barisan, tetapi jaga jarak seperti teman-teman yang ada di sebelah. Baik, terima kasih. Marilah kita habiskan kebaktian sakramen perjamuan kudus perdana di pos pelayanan Helama Tonaye di sini. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita, menyertai saudara-saudari sekalian. Dipersilakan untuk duduk. Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, yang memimpin kita dalam kebaktian sakramen perjamuan kudus saat ini terambil di dalam pertama Korintus 11 ayatnya yang ke-27. Pertama Korintus 11 ayatnya yang ke-27. Beginilah bunyi firman Tuhan. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Sekali lagi, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan.
Kita mengaminkan nas pembimbing ini dengan bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 26, Kidung Jemaat 26 ayatnya yang pertama. Mampirlah dengar doaku. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus, orang lain kau hampiri, jangan jalan terus, Yesus Tuhan, dengar doaku, orang lain kau hampiri, jangan jalan. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, dengarlah titah perjamuan kudus sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus di dalam pertama Korintus 11 ayatnya yang ke-23 hingga ayatnya yang ke-26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkan dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali." Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, setelah kita mendengarkan titah perjamuan kudus, kita sadari bahwa dalam hidup kita tidak pernah lepas dari kesalahan, noda dan dosa. Karena itu saat ini marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah kiranya pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar, dan bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kiranya kami dari dosa-dosa kami. Sebab kami sendiri sadar akan pelanggaran kami, dan senantiasa bergumul dengan dosa-dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa, dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Sesungguhnya dalam kesalahan kami diperanakan, dalam dosa kami dikandung. Bersihkanlah kiranya kami dari dosa-dosa kami, maka kami menjadi tahir. Dan basuhlah kiranya kami, maka kami menjadi lebih putih daripada salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita, serta bangkitkanlah kiranya kami kembali pada kegirangan karena selamat yang daripada-Mu, dan lengkapilah kiranya kami dengan roh yang rela. Amin. Kita memuji Tuhan di depan mata Yesus. Di depan mata Yesus, ku buka kehidupanku dan isi hati yang keruh di depan mata Yesus. Jika demikian pengakuan kita, maka sebagai hamba Yesus Kristus saya memberitakan bahwa sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Sebab Allah telah mendamaikan dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Oleh sebab itu, biarlah kita diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian di dalam damai sejahtera Tuhan. Kuheran Allah mau memberi.
Allah mau memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasanya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Saudara-saudari yang dikasihi Yesus Kristus, hendaklah kita renungkan apa sebabnya Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus agar kita merayakannya. Kita ingat bahwa Yesus Kristus telah diutus Bapanya ke dalam dunia dan menjadi sama dengan manusia dalam segala hal kecuali dosa. Ia telah menanggung kutuk dosa dari awal hingga akhir hidupnya. Ia telah diikat supaya kita dilepaskan. Ia dihukum mati supaya kita yang bersalah dibebaskan di hadapan penghukuman Allah. Ia telah menanggung segala kutuk kita di atas kayu salib supaya kita dipenuhi dengan berkat-berkat-Nya. Ia telah menyaringkan suaranya, "Ya Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Supaya kita diterima oleh Allah dan sekali-kali tidak ditinggalkannya. Dan Ia telah menamatkan pekerjaannya dengan kematiannya waktu Ia berkata, "Sudah genap." Tetapi Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mengaruniakan kepadanya suatu nama di atas segala nama, supaya dengan nama Yesus itu segala lutut akan bertelut dan segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita menerima itu sebagai tanda dan materai dari kasih dan setianya kepada kita. Kita beroleh kepastian di dalam iman bahwa Ia telah memberikan tubuhnya dipaku pada kayu salib dan menumpahkan darahnya supaya kita yang lapar dan berdahaga dikenyangkan dan disegarkan untuk beroleh hidup yang kekal. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita memberitakan kepada dunia ini tentang kematian dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Setiap kali kita merayakan perjamuan kudus, kita merayakan persekutuan kita dengan Allah Tritunggal dan juga persekutuan di antara kita sebagai anggota-anggota dari satu tubuh. Kita merayakan perjamuan kudus sambil percaya akan janji Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tertulis di dalam Injil Matius. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai hari aku meminumnya, yaitu bersama-sama kamu di dalam kerajaan Bapakku. Kalau begitu, setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, sebenarnya itu merupakan tanda dan materai dari kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus kepada setiap kita. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 40 ayatnya yang pertama. Ajaib benar. Ajaib benar anugerah pembaru hidupku, ku hilang buta bercelah, olehnya ku sembuh. Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang penuh dengan kasih setia, kami mohon kepadamu kiranya di dalam perjamuan kudus ini Engkau bekerja oleh Roh-Mu di dalam hati setiap kami, agar dengan iman kami mempersembahkan tubuh kami menjadi korban yang hidup, yang kudus, dan kiranya berkenan kepadamu. Kenyangkan dan segarkanlah hati kami yang menanggung berat dengan roti hidup. Kuatkanlah kami
supaya kami tidak lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kami, dan kami di dalam Dia. Berikanlah kepada kami iman yang teguh, bahwa Engkaulah Bapa yang penuh pengasih, yang tidak berbuat kepada kami setimpal dengan dosa-dosa kami. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, supaya kami mendapat penghiburan dalam memikul salib dan menyangkal diri kami, dalam bersaksi dan memandang padamu, baik dalam suka maupun dalam duka, sambil menanti Tuhan Yesus dari sorga yang telah menyambut kami untuk hidup yang kekal. Amin. Bapak-bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya jemput kita berdiri. Dan bersama dengan semua orang percaya pada segala tempat dan pada segala waktu, marilah kita mengaku iman percaya kita menurut pengakuan iman Rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tahanlah dan berjuang terus. Tahanlah dan berjuang terus dalam perjuangan kudus. Kristuslah pokok kuatmu dan kemenanganmu tentu. Silakan. Bapak-bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati dan pikiran kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 375. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. meskipun saya susah, Menderita dalam dunia. saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Mama, sebelum kita berdoa, saya persilakan para abdi Tuhan untuk menyiapkan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, lihatlah semua telah tersedia bagi kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kasihanilah kami dan kuatkanlah iman kami oleh Roh-Mu yang kudus. Amin.
Jemaat yang diberkati oleh Tuhan, roti yang kami pecah-pecahkan ini menunjukkan kepada kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang telah dipecahkan karena kesalahan kita. Cawan minuman syukur ini menunjukkan kepada kita akan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang ditumpahkan karena kita. Ambillah. Bapak Mama kita melakukan Kidung Jemaat 376 sambil Bapak Mama bangun sendiri untuk mengambil satu sloki anggur dan juga satu potong roti. Ikut Dikau saja Tuhan. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku Dan sentosa hanya oleh darahmu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Ayatnya yang kedua, ikut Dikau sekarang. ikut Dikau di sengsara, karena janjimu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersamamu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak jemaat, izinkanlah saya bertanya, apakah semua telah mengambil roti dan anggur? Jika semua telah memegang roti dan anggur, maka makanlah, ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Makanlah. Minumlah, ingatlah dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah ditumpahkan untuk keampunan yang sempurna atas segala dosa-dosa kita. Minumlah. Kita kembali memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 376. Ikut Dikau saja Tuhan, ayatnya yang keempat. Untuk Bapak Mama kembali mengantar sloki yang telah selesai digunakan ke tempatnya. Ikut dalam kesucian. Ikut dalam kesucian, lahir Batin yang bersih, aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin
padamu dalam Dikau juru selamat, ku bahagia penuh. Bapak jemaat yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita buka bagian firman Tuhan yang menjadi penunjuk hidup baru yang terambil di dalam Galatia pasal 6 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Galatia pasal 6 ayat pertama hingga ayatnya yang kelima menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Beginilah bunyi firman Tuhan. Saling membantulah kamu, saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri, supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang yang akan memikul tanggungannya sendiri. Demikianlah bagian firman Tuhan yang menjadi petunjuk hidup baru bagi setiap kita. Kita kembali memuji Tuhan bersama dari Kidung Jemaat 363, bagi Yesus kuserahkan, untuk mengiring para abdi Allah kembali ke tempat. Bagi Yesus kuserahkan. Yesus kuserahkan hidupku seluruhnya, hati dan perbuatanku, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Bagi Yesus semuanya, pun waktuku miliknya. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri. Kita akan bermazmur memuji nama Tuhan dari Mazmur 103. Mazmur pasal 103 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Mazmur 103 ayat yang pertama hingga ayatnya yang kelima. Saya akan membacakan bagian-bagian kalimat firman Tuhan yang tercetak keluar. Bapak Mama Jemaat Tuhan membacakan bagian-bagian kalimat firman Tuhan yang tercetak ke dalam. Saya mulai. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dari Daud. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan. Kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 415. Kidung Jemaat 415 ayatnya yang pertama. Gembala baik bersuling dan berdoa. Gembala baik bersuling dan berdoa, pembimbing aku pada air tenang, dan membaringkan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, ku ikut Tuhanku, membuat aku
tentram hening mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai terlang bening. Dipersilakan duduk kembali. Ini tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita sebagai respon atas kebaikan Tuhan bagi setiap pribadi kita. Dan itu akan diawali oleh doa dari salah seorang rekan ya. Ya, kita menyiapkan kirim jemaat 439 untuk mengiringi persembahan kita. Sebelum kita mempersembahkan persembahan syukur kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa yang ada dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sapa dan sembah lewat anak-Mu Yesus Kristus, kembali lagi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena begitu besar cinta kasih Tuhan yang telah melawat hidup dan kehidupan kami dari awal ibadah kami hingga pada saat ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, pada saat ini kami akan mempersembahkan persembahan syukur kami. Mari Allah memberkati kami semua, agar apa yang akan kami berikan boleh berguna bagi pelebaran gereja-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Kirim jemaat 439, bila topan keras melanda hidupmu. Topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat, hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ini tiba saatnya untuk kita bersyafaat kepada Tuhan dan menyampaikan terima kasih kita karena telah dilayakkan Tuhan untuk perjamuan kudus saat ini. Hari itu marilah kita berdoa bersama menurut doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus kepada kita. Doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saya menyampaikan beberapa pengumuman sebelum kita menutup kebaktian kita hari ini. Sekali lagi, Shalom. Selamat Tuhan. Saya mengucapkan selamat kepada seluruh anggota CD yang ada di Jemaat Rejo Dida, pos pelayanan Helaman Tuhan. Hari ini menjadi peristiwa iman perdana. Di pos ini akhirnya perjamuan kudus duduk semeja dengan Tuhan boleh dilaksanakan. Dan model perjamuan kudus ini Pak Pendeta juga belajar dari senior Pak Pendeta Urbanus yang mengajarkan hal ini. Dan bagi saya, duduk semeja dengan Tuhan dalam perjamuan meja seperti ini memiliki makna tersendiri. Karena itu kiranya dapat dipelihara oleh pos pelayanan ini. Sekalipun ke depan mungkin Tuhan buka berkat, ada kursi, ada sofa, tapi tetap peliharalah perjamuan dalam keadaan seperti ini, agar kita belajar duduk sama rata di hadapan Tuhan. Amin kok? Amin. Dan ketika kita kembali hari ini, ingatlah bahwa sukacita itu harus kita bagikan kepada setiap orang di sekeliling kita. Kalau sudah masuk dalam perjamuan kudus, maka hidupmu haruslah belajar kudus. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kiranya dipakai untuk mempermuliakan Tuhan. Yang kedua, Bapak Mama, Bapak Pendeta sekaligus menginformasikan bahwa minggu ini Bapak Pendeta akan memimpin di pos pelayanan ini. Setelah itu, Bapak Pendeta akan berangkat ke Kupang guna pelayanan dan mengurus beberapa hal berkaitan dengan Jemaat Rejo Dida, dalam kerinduan untuk juga bisa menambah para pelayan Tuhan di Raijua, khusus di Jemaat Rejo Dida. Karena itu akan kali ini Bapak Pendeta kedinya cukup lama, baru Bapak Pendeta akan kembali ke Rejo Dida. Karena itu titip pelayanan yang Tuhan berikan bagi kita, kepada rekan-rekan majelis dan juga kepada jemaat Tuhan. Karena sesungguhnya pertumbuhan sebuah jemaat bukan karena orang atau pribadi, tetapi karena Tuhan. Ada atau tidak ada pendeta, jemaat di pos pelayanan ini harus terus bertumbuh menjadi jemaat yang mempermuliakan Tuhan. Amin kok? Amin kok? Yang ketiga, Bapak Mama, dalam dinamika pelayanan maka telah diumumkan untuk adanya kelas katekisasi dan juga pendaftaran untuk nikah. Maka manfaatkan itu dengan baik, sehingga jangan kaget-kaget di tengah jalan tidur, tak salah bantal bangun bilang mau bangun datang di gereja. Nikah itu bukan perkara beli baju. Jadi kalau sudah siap mau nikah, informasi ke gereja supaya jangan terkesan gereja tidak mau memberkati atau tidak mau menolong. Kita harus bangun kerjasama agar pelayanan bisa berjalan dengan baik. Koordinasikan dengan Bapak PJ, dengan Bapak pengajar supaya semua bisa berjalan dengan baik. Amin ya nama. Ini berarti pertemuan bukan kisah ada sukacita. Amin ya. Yang terakhir, Bapak Mama mungkin tadi lihat ketika Bapak Pendeta layani sakramen hari ini, pendamping Bapak Pendeta Kakak Heke Mahari ambil roti, anggur, dan kemudian bersama mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Tetapi kenapa Bapak Pendeta yang melayani tidak makan roti dan anggur di pos ini? Bapak Mama, hari ini Jemaat Rejo Dida serentak melakukan perjamuan kudus, sehingga Bapak Pendeta sudah mengambil bagian di dalam perjamuan kudus tadi pagi jam 5 pagi di mata Jemaat Bukit Sion Boko. Maka di pos ini di mata Jemaat Peniel Bogi dan Paulus Rega, Bapak Pendeta akan melayani perjamuan kudus, tetapi tidak mengambil bagian untuk makan dan minum bersama dengan jemaat. Karena ini bukan soal na'a dan ngilu, tetapi bagaimana makna penebusan Kristus boleh menjadi kesaksian. Agar supaya Bapak Mama kembali ke rumah jangan tanya-tanya,
Kenapa pendeta ado ngaa, ado nginu, helau-lau? Pak Pendeta sudah mengambil bagian di dalam perjamuan hari ini di jemaat Bukit Siang Kokoh. Jadi kalau ada yang berpikiran seperti itu, terganggu mungkin tadi, itu penjelasannya. Jadi Pak Pendeta sekali sudah mengambil bagian, maka tugas pelayanan yang akan Pak Pendeta lanjutkan hingga sebentar sore. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. Saya jemput umat Tuhan untuk berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian sakramen perjamuan kudus hari ini, perjamuan kudus kedua di Jemaat Rejo Dida yang berlangsung di pos pelayanan Helama Tonaie di sini. Karena itu kita bersama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 450 ayatnya yang pertama. Hidup kita yang benar. Kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema. Janganlah terkebun dalam susah pun senang, dalam segala aku bermazmur dan ucap syukur. Itu kehendaknya. Pulanglah saudara-saudari ke dalam hidup dan tugasmu dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus menyertai saudara-saudari dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Kita akan kembali dengan dituntun di dalam doa oleh Bapak. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa dan sekaligus kita doakan serta kita berdoa. Bapa yang kami kenal lewat anakmu Yesus Kristus, kami kembali lagi mengucap syukur ke hadapan hadirat-Mu ya Allah ya Tuhan kami, di mana Tuhan telah menuntun dan menyertai akan perjamuan kudus kami yang perdana ini di pos pelayanan ini ya Allah ya Tuhan. Kami yakin dan kami percaya bahwa ini semua bukan karena atas kekuatan dan kemampuan kami, tapi ini semua karena atas izin dan anugerah daripada Allah, sehingga kami boleh menunaikan perjamuan kudus untuk makan semeja dengan-Mu ya Allah ya Tuhan kami. Kami saat ini ya Allah ya Tuhan, kami kembali mengucap syukur dan berlimpah-limpah terima kasih ke hadapan hadirat-Mu ya Tuhan, atas anugerah, atas kesempatan, atas izin Allah untuk kami ada bersama-sama di sini ya Allah ya Tuhan kami.
Bapa yang dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Mari Tuhan tuntun dan sertai kami di sepanjang perjalanan kami, sehingga kami boleh tiba dengan selamat di tempat kediaman kami ya Allah ya Tuhan. Baik kami yang berkendaraan maupun kami yang berjalan kaki, kiranya Allah tetap berimmanuel bersama-sama dengan kami di sepanjang perjalanan kami ya Allah ya Tuhan. Dan Tuhan juga boleh menuntun dan menyertai kami pelayanan selanjutnya ya Allah ya Tuhan, terlebih khusus pada minggu-minggu yang akan datang ya Allah ya Tuhan, sehingga kami boleh ada di dalam hadirat-Mu dan Tuhan boleh layakkan kami untuk selalu dan senantiasa berada dalam hadirat ya Tuhan. Beri doa kami, harapan kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Satu, dua, tiga. Dipersilakan untuk duduk. Baik Bapak Mama, sekali lagi shalom. Selamat